Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Korina Mardati Wafika dari Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang teknik menyusui yang benar dan pemberian konsep dari ASI eksklusif. Baik, yang pertama, teknik menyusui ini sangat penting bagi ibu menyusui agar bayi dapat memperoleh ASI secara efektif. Nah, jika teknik menyusui tidak benar, maka akan terjadi beberapa masalah saat menyusui. Salah satunya yaitu mastitis atau peradangan pada payudara. Kemudian, prinsip dari teknik menyusui yang benar itu ada dua. Yang pertama, posisi dari ibu itu sendiri dan posisi dari bayinya. Kemudian, yang kedua yaitu perlekatan dari mulut bayi ke payudara ibu. Kemudian untuk ASI eksklusif ini sangat penting bagi bayi dalam 6 bulan pertama kehidupan bayi. Nah, jika ibu dengan teknik menyusui yang tidak benar, maka akan berisiko untuk mengalami mastitis, sehingga ibu rentang untuk terjadinya pemberhentian menyusui pada bayinya, sehingga nanti kebutuhan bayi terhadap ASI eksklusif tidak terpenuhi. Baik, berikut saya akan menjelaskan tentang teknik menyusui yang benar dan konsep dari ASI eksklusif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Ibu. Buka dulu. Baik, Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ini dokter, saya sedang yang saya ingin mengetahui tentang teknik menyusui dan pemberian ASI eksklusif, dokter. Oh, begitu. Dengan Ibu siapa? Saya Silvina. Oh, baik. Apa yang Ibu lakukan ini sudah benar ya, Ibu Silmina? Jadi Ibu lagi hamil untuk mempersiapkan diri untuk melakukan teknik menyusui yang benar untuk dedek bayinya. Baik, Ibu Silmina, saya akan menjelaskan bagaimana teknik menyusui yang benar dan dari konsep ASI eksklusif itu sendiri. Jadi begini, Ibu Silmina, setelah Ibu melahirkan, itu dianjurkan untuk melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD. Nah, ini biasanya dilakukan saat persalinan normal. Jadi nanti bayi diletakkan di atas dada ibu, kemudian selama 1 jam, dan nanti bayi akan mencari dan menemukan puting payudara ibu. Nah, kemudian tadi untuk teknik menyusui yang benar itu kan ada 2 prinsipnya. Yang pertama, posisi. Nah, posisi ini kita melihat posisi dari ibunya, yaitu secara nyaman, rileks, dan tenang. Nanti kalau misalnya ibunya kurang merasa nyaman, itu akan pengeluaran ASI menjadi tidak lancar. Nah, untuk posisi bayi diharapkan bagian kepala, dagu, dan badan seluruh tubuh bayi itu dalam satu garis lurus. Untuk lama menyusui itu dalam satu periode 20-30 menit. Jadi jika misalnya bayi sudah tertidur sebelum 20-30 menit, itu boleh dibangunkan. Nah, jarak antara satu periode ke periode selanjutnya untuk menyusui berikutnya itu 1-2 jam ya, Ibu ya. Kemudian itu dalam 1 hari minimal menyusui selama 8 kali atau 2-3 jam. Kemudian untuk menyusui itu diharapkan bergantian setiap periodenya, dari kanan kiri untuk setiap periode itu bergantian. Namun jangan pada satu periode itu jangan bergantian kanan dan kirinya ya, Ibu ya, karena nanti si bayi itu tidak mendapatkan high milk-nya, jadi dia hanya mendapatkan promilnya jika dalam satu periode itu bergantian pada payudara kanan dan payudara kiri. Nah, kemudian untuk ASI eksklusif ini dianjurkan pada bayi dari umur 0 sampai 6 bulan pertama kehidupan. Nah, untuk ASI eksklusif setelah 6 bulan pertama kehidupan itu bayi sudah membutuhkan kalori tambahan. Nah, ini bisa dipakai diselingi dengan empasi atau makanan pendamping ASI. Baik, Ibu ya. Baik, kita langsung saja ya, Ibu ya, untuk memperagakan teknik menyusui yang benar. Baik, Ibu, untuk saya akan memeragakan teknik menyusui yang benar. Nah, tadi yang prinsipnya itu ada 2 Ibu ya, ada posisi dan perlekatan. Yang pertama, posisi dari ibu sendiri itu ibu menyusui dengan nyaman, rileks, dan sesantai mungkin ya, Ibu ya, agar nanti pengeluaran ASI-nya lancar. Kemudian yang kedua, pada saat ibu memegang bayi, menggendong bayi, tangan ibu itu menopang seluruh tubuh bayi
dengan posisi bayinya, kepala bayi di atas siku ibu, kemudian dalam satu garis lurus kepala, leher, dan badan bayi. Nah, kemudian dagunya bayi itu menempel ke payudara ibu, perut bayi menempel ke perut ibu, dan secara seluruhnya tubuh bayi menghadap ke ibu. Kemudian untuk pelekatannya, di sini di tengah-tengah puting ini kan ada yang bagian hitam ya ibu ya. Nah, ini yang namanya adalah areola. Jadi untuk pelekatan seperti ini, dagu bayi menempel ke bagian payudara ibu sehingga nanti mulut bayi ini terbuka. Kemudian otomatis pada saat mulut bayi terbuka, bayi akan terbuka lebar, itu bagian areola juga masuk ke dalam. Nanti bibir bawah pada bayi ini juga keluar. Dan kemudian, nah untuk areola itu sendiri pada puting ibu yang besar itu biasanya tidak sepenuhnya untuk masuk ke dalam mulut bayi, tapi itu tidak perlu khawatir, itu hanya tidak dipermasalahkan dalam teknik menyusui. Dan yang terakhir, untuk melihat posisi teknik menyusui dan pelekatan ini sudah benar pada bayi, kita tidak terdengar lagi suara-suara desakannya, hanya terdengar suara menelan pada bayi. Ada yang ditanyakan ibu? Biasanya boleh pasti itu. Oke, ini tuh boleh banget. Yang pertama, posisi saya harus nyaman dan rileks ya. Kemudian untuk bayinya sendiri, dia digendong dengan cara kepalanya di atas siku, lalu seluruh tangan bawah itu menekan seluruh tubuh bayi. Dimana dia harus dijaga bahwa kepala, leher, dan seluruh tubuh bayi itu menghadap ke arah ibu, perut dengan perut menempel dengan perut, kemudian dagunya menempel pada payudara ibu. Lalu setelah itu kepala, leher, dan seluruh badan itu dalam garis lurus. Kemudian untuk pelekatannya, di mana dia si bayi dagunya itu harus melekat pada payudara ibu, lalu dia akan secara otomatis membuka mulutnya dan seluruh bagian areolanya itu masuk ke dalam mulut bayi. Misalnya jika areolanya besar, akan terlihat bagian bawahnya. Kemudian untuk bibir bawahnya akan membuka keluar. Nah, kalau misalnya teknik yang digunakan sudah benar, maka dia hanya terdengar suara bayi menelan. Apakah sudah benar? Sudah ibu. Oke, terima kasih banyak dokter. Iya, semoga nanti bayi ibu dan bayinya sehat selalu. Nanti proses persalinannya berjalan dengan lancar ya ibu ya. Terima kasih ya ibu. Terima kasih.